الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memperhambakan diri kita di hadapannya. Mudah-mudahan persembahan kita yang tidak berarti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan banyak sekali tuntunan-tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan tuntunan itu dapat kita imani dan kita ikuti sepanjang hidup kita dan menjadi bekal bagi perjalanan dunia dan akhirat kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat singkat ini khatib akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi, di mana Allah menyatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman atau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala samping bertugas untuk beribadah dalam ayat yang lain disebutkan, tapi juga ada tugas-tugas kekhalifahan yang diembankan oleh Allah kepada kita. Dan kekhalifahan itu adalah di antara tugas-tugas itu adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk memakmurkan, mensejahterakan akan masyarakat yang ada di muka bumi ini. Tetapi kemudian timbul pertanyaan kita, apa di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, tapi kemudian kenapa dengan takdir Allah, Allah singgahkan manusia itu terlebih dahulu di dalam syurga. Nah, ternyata kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari sana. Yang pertama, bahwa dalam syurga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua fasilitas itu tersedia. Kehidupan di sana itu makmur, kehidupan di sana itu serba cukup, kehidupan di sana itu serba nyaman. Tapi nanti Nabi kita, Nabi Adam, akan mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi. Maka beliau akan menghadapi berbagai tantangan yang sangat berbeda dengan apa yang beliau rasakan selama beliau di dalam syurga. Maka kemudian Nabi Adam, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diproses oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membekali Nabi kita dengan banyak sekali pengetahuan. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan bekal pertama yang diberikan kepada Nabi dalam rangka mengemban tugas-tugas kekhalifahan itu adalah soal pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma, kata Allah. Maka Allah kemudian mengajarkan Adam, nabi kita itu, akan nama-nama, berbagai macam pengetahuan
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat di atas, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin harus menyadari betul bahwa bumi ini itu sebenarnya diwariskan oleh Allah kepada kita kaum muslimin, bukan kepada kaum kafir atau kaum kufar. Nah, tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya juga tidak faham bagaimana kita cara memahami misalnya bahwa ada hadis yang mengatakan, apakah hadis itu sahih atau tidak, bahwa dunia itu adalah justru menjadi neraka bagi kaum muslimin. Sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa bumi itu adalah tempat yang diwariskan kepada kita, yang kemudian kita berkewajiban untuk memakmurkannya. Dan untuk proses memakmurkan itu, karena tugas-tugas itu sangat berat, maka Nabi kita dibekali dengan berbagai macam pengetahuan oleh Allah SWT sebagai modal nanti ketika diturunkan ke muka bumi kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Nah, berkaitan dengan itu, dalam ayat yang lain kita bisa melihat ayat pertama turun dalam Al-Quran itu juga berkaitan dengan pengetahuan. Iqra, kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah wahai Muhammad. Membaca itu sangat erat kaitannya dengan pengetahuan. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat rangkaian dari beberapa ayat Al-Quran, nampak jelas bahwa pengetahuan itu adalah modal yang paling pertama diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dalam rangka menjalankan tugas dan misinya. Karena gak mungkin orang yang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan akan mampu memakmurkan muka bumi Allah ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan pengetahuan ini, maka kemudian saya pikir perlu juga kita untuk mengevaluasi diri kita, khususnya kaum muslimin. Hari ini kaum muslimin, ajaran agama kita sangat mengedepankan soal ilmu pengetahuan ini. Hari ini umat Islam di dunia itu tidak kurang dari 1,8 miliar jumlahnya. Umat Nasrani itu 2,5 miliar kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian pengikut Hindu itu sekitar 500 juta. Kemudian pengikut Hindu sekitar 1,15 miliar. Ya, kemudian baru disusul oleh Buddha sekitar 500-an juta. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang pengetahuan, kemudian kita mencoba mengukur ajaran agama kita sangat mengedepankan soal penguasaan ilmu pengetahuan ini. Tapi dari 1,8 miliar ini, kalau kita jadikan misalnya Nobel itu sebagai puncak prestasi pencapaian manusia di muka bumi, yang dimulai dari tahun 1901 sampai dengan 2022 ini, ya, hadiah Nobel itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan penelitian, yang menemukan sesuatu di bidang fisika, kimia, sastra, dan beberapa yang lain. Apa yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT? Umat Nasrani yang jumlahnya 2,5 miliar itu mampu meraih Nobel di atas 20%. Ya. Umat Islam yang jumlahnya 1,8 miliar itu prosentasenya umat Islam yang memperoleh Nobel tahu Pak? Hanya 0,2%. Dan yang menariknya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang Yahudi yang seluruh dunia itu tidak lebih dari 20 juta orang, tapi mereka memperoleh Nobel di atas 30%. Nah, ini menunjukkan apa kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Nilai-nilai ajaran agama kita, yang seharusnya kita yang menjadi umat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kemudian hari ini nilai-nilai ajaran agama kita itu justru diamalkan oleh orang lain. Kita hanya bisa berbangga dengan kitab suci kita dan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci, di dalamnya mengajarkan banyak pengetahuan-pengetahuan. Tapi apa hasilnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Pesan-pesan Al-Quran itu kemudian tidak mampu kita tangkap dengan baik,
kemudian yang menyebabkan kita sekarang sebagai umat yang sangat terbelakang dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran tadi, di mana Allah pertama sekali justru mengajarkan Adam akan ilmu-ilmu, ini adalah sebenarnya modal paling utama kalau kita ingin membangun sebuah peradaban atau kemakmuran di muka bumi ini. Gak mungkin kita membangun peradaban kalau seandainya kualitas umat kita itu sangat terbelakang, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Itu dari segi pencapaian. Kalau kita ukur kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT dari misalnya capaian gelar, umat Islam itu dalam 100.000 hanya beberapa ratus saja profesornya dalam berbagai bidang. Ya. Orang Yahudi kaum muslimin yang 20 juta itu dalam 1.000 orang itu 200.000 doktornya. Nah, apa akibatnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Maka hari ini kita umat Islam hanya menjadi korban kemajuan dari pengetahuan. Saya minta maaf. Coba bayangkan, hampir semua kemajuan peradaban itu tidak mampu kita yang melakukan. Kalau bahasa kasar saya, ciujo pak cek, tanyo pegah agama yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan, jarum satu saja umat Islam nggak mampu memproduksi, padahal itu dibutuhkan oleh lebih dari 1,5 miliar orang. Tapi jarum saja kita tidak mampu memproduksinya. Kita hanya menjadi penikmat daripada kemajuan ini. Makanya kalau hari ini kaum muslimin, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu hampir seluruhnya dikuasai oleh mereka, dan sementara yang menguasai informasi teknologi, ilmu pengetahuan teknologi itu adalah orang-orang yang kita anggap tidak beragama, maka kemudian inilah dampaknya yang kita rasakan. Bapak bisa lihat bagaimana kehadiran teknologi itu merusak, hampir sebagian besar itu merusak nilai-nilai akhlak anak kita, nilai-nilai akhlak kita, semuanya babak belur kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Karena yang mengisi, yang mampu melahirkan misalnya produk-produk itu bukan dari kalangan umat Islam. Belum lagi yang lain-lain kaum muslimin. Kita bisa saja misalnya mencaci maki internet, mencaci maki kita anggap televisi karena memang televisi di depan merusak. Tapi itu adalah karena kelemahan kita kaum muslimin yang dimuliakan. Nah, jadi oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa Al-Quran mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan itu menjadi penting. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan, apa yang kita inginkan, saya selalu berpesan baik kepada mahasiswa ataupun anak-anak murid, maka belajar itu adalah menjadi kebutuhan yang utama bagi kita untuk meninggal ketertinggalan kita dengan umat-umat yang lain. Karena kenapa kita perlu mengejar? Karena bumi ini diwariskan kepada kita kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, bukan kepada kaum yang lainnya. Karena kalau diberikan, diwariskan kepada kaum yang tidak beriman kepada Allah, inilah kehancuran hari ini yang kita rasakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita sekarang tidak cukup lagi berkata mesti talawan Yahudi, talawan. Tidak mungkin kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Karena dari aspek apapun mereka hari ini jauh lebih unggul. Dan apa yang mendorong mereka unggul? Ternyata pesan-pesan yang ada di dalam agama kita itu justru kita meninggalkan dengan pemahaman kita yang keliru. Kemudian ini difahami oleh pihak lain yang kemudian mereka menjadi bangkit, menjadi menguasai dunia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan ini terbukti kan, salah satunya misalnya pengakuan B.J. Habibie misalnya. Kenapa Yahudi itu pintar? Ternyata setelah dia berdiskusi lama sekali, Habibie itu dia selalu nomor 2, orang Yahudi itu nomor 1. Suatu waktu ditanya, kenapa kamu, dia belajar tetapi Yahudi terdepan. Ternyata apa kaum muslimin? Dia mengatakan secara terbuka,
Yahudi ini ternyata agar mendapat kecerahan pikiran dia sebelum belajar selalu baca Al-Quran, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan, Yahudi baca Quran, kita yang diturunkan kepada Al-Quran, saya minta maaf, mungkin ada di antara kita yang sebulan sekali aja nggak baca Al-Quran. Jangan dulu untuk mendalaminya. Jadi oleh karena itu inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah yang menyebabkan kenapa kita terus tertinggal dengan umat-umat yang lain. Nah kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Nabi Adam di dalam syurga disebutkan dalam Al-Quran bagaimana kemudian syaitan mengganggu beliau, yang kemudian mengakibatkan beliau terhempas ke muka bumi atas takdir Allah. Nah ini tidak bisa difahami kaum muslimin yang dimuliakan secara sederhana, tapi Allah ingin mengajarkan kepada Adam bahwa untuk menjadikan khalifah di muka bumi itu akan banyak sekali tantangannya, kira-kira begitu. Karena tantangan itu banyak, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh bekerja keras kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan terus tertinggal. Dan yang ketiga kaum muslimin, ada suatu hal yang paling menarik ya, bahwa ketika Adam sudah hadir di muka bumi ya, karena perbuatannya dan Adam menyadari itu, dia kemudian melakukan taubat kepada Allah tanpa menyalahkan pihak lain. Nah ini sering bertentangan dengan kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Nah kita umat Islam hari ini kan kenapa kita tidak maju? Pasti yang kita salahkan itu orang kafir. Kenapa misalnya kita gagal? Pasti yang kita salahkan itu pihak lain. Tapi Adam mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan itu beliau introspeksi, kemudian beliau evaluasi, kemudian fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dia tidak menyalahkan pihak lain, tapi dia memperbaiki dirinya dengan bertaubat. Bertaubat itu artinya memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan. Nah kita umat Islam ini agak sedikit ego Pak kan. Kita mundur, yang salah orang. Kita gagal, tetap yang salah. Kalau bahkan kadang-kadang kita berdalil lagi, walan tarda angkal yahudu walan nasara. Benar mereka itu tidak reda kepada kita dan Al-Quran sudah beritahu itu. Tapi tugas kita untuk memperbaiki itu apa gitu, sehingga kita bisa keluar dari berbagai problem yang ada sekarang. Nah ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelemahan-kelemahan kita. Jadi oleh karena itu saya pikir kaum muslimin, beberapa bulan yang lalu kita baru saja ya memperbaiki satu Muharram ya kan, dan itu adalah dulu dijadikan momentum sebagai awal kebangkitan umat Islam. Saya pikir makna hijriah ini makna tahun baru hijriah ini juga harus kita maknai dalam konteks kekinian. Kemarin saya juga sudah sampaikan, kita sering kadang-kadang menjadikan hijrah itu selalu yang kita sampaikan kepada jamaah-jamaah kita, keunikan-keunikan yang terjadi di saat hijrah itu, dan itu semata-mata karena kekuasaan Tuhan gitu. Tapi kita tidak mampu misalnya menganalisanya bahwa benar memang kekuasaan Allah, tapi hampir tidak kita sampaikan tentang upaya-upaya Nabi Muhammad agar sukses hijrah itu dilakukan apa, itu tidak menjadi pembahasan kita gitu. Nah sehingga apa dampaknya kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Maka hampir seluruh kehidupan kita itu semata-mata ya kita serahkan kepada Allah SWT tanpa ada ikhtiar kita. Dan saya minta maaf, nanti ada orang yang paling ekstrem, ketika dia gagal pun dia salahkan Tuhan gitu. Ya sudah, memang sudah begini. Jadi ketika hijrah kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Bahkan kalau kita baca juga di dalam kitab-kitab tarikh misalnya, ya. Kalau di pesantren mungkin Khulasan Nurul Yakin. Itu juga yang sangat dikedepankan adalah bagaimana Nabi Muhammad misalnya begitu masuk di dalam gua Sur, kemudian tiba-tiba ada labah-labah, kemudian ada burung yang melindungi beliau. Benar, Pak, bahwa Allah melindungi Nabi Muhammad itu adalah benar gitu. Kita tidak membantahnya. Tapi selalu yang kita tonjolkan itu adalah kekuasaan Tuhan. Sebab kekuasaan Tuhan gak perlu kita bantah. Allah mampu melakukan apapun. Tapi hampir tidak ada kajian kita bagaimana misalnya Nabi sebelum hijrah itu tidak gampang kaum muslimin. Nabi itu menyiapkan apa? Kudanya. Nabi itu menyiapkan juru bawanya. Bagaimana Nabi misalnya Mekah itu di utaranya, Madinah itu di utaranya Mekah. Tapi ketika keluar rumah, Nabi justru berputar ke selatannya dulu. Bagaimana agar kaum Quraisy itu tertipu, maksudnya dalam perjalanan beliau. Nah, ini yang sering kita tidak sampaikan. Akhirnya apa kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Akhirnya semua keadaan ini kita serahkan kepada Tuhan tanpa ada upaya apapun dari kita umat Islam ini untuk kita bangkit, ya, sebagaimana yang pernah dicapai oleh saudara-saudara kita dahulu pada abad pertengahan 8 sampai ke 12. Umat Islam itu pernah memimpin dunia ini dalam berbagai bidang kemajuan ilmu pengetahuan. Makanya kalau Bapak baca buku-buku abad 8 sampai 15, hampir seluruh istilah-istilah teknologi kedokteran itu menggunakan bahasa Arab kaum muslimin. Tapi ciu jona kala jina ubat kurap mendeng hanale pakai bahasa Arab, mandum pakai bahasa Cina, nyohana bahasa Cina, bahasa Inggris. Karena kenapa? Bahas kemajuan teknologi itu mereka yang kuasai. Sehingga bahasa-bahasanya pun di setiap produk itu meninggalkan bahasa-bahasa Arab. Karena memang tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya kadang-kadang bingung napui tulis kaum muslimin. Nah, jadi oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka marilah kita jadikan satu Muharram yang lalu itu untuk kita jadikan momentum untuk kita bangkit, untuk kita hilangkan cara berpikir kita yang keliru, yang selalu menganggap bahwa dunia ini adalah neraka bagi kaum muslimin. Tidak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dunia ini diwariskan kepada kita, yang tugasnya adalah bagaimana kita untuk memakmurkannya, dan itu adalah tanggung jawab kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin.